Halo mahasiswa, kembali lagi dengan saya Oksa di perkuliahan untuk sistem basis data. Oke, jadi kita akan lanjutkan lagi materinya. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang awal ya, database programming itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke section yang kedua. Jadi section kedua ini juga sama dengan section pertama, ada 3 subsection gitu ya. Ada 3 subsection yang akan kita bahas. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang ini kolom, karakter, dan row atau barisnya ini. Ya pokoknya intinya tentang tabel yang ada di dalam database. Itu untuk subsection yang pertama. Subsection yang kedua ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang klausa where ya. Kan kemarin kita juga sudah belajar ada 3, yaitu klausa select, klausa from, dan klausa where. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail untuk klausa where, itu di subsection yang kedua. Nah, nanti subsection yang terakhir atau subsection yang ketiga itu kita akan belajar tentang operator ya, sama dengan bahasa pemrograman juga ada operator ya. Nah, ini di SQL juga ada yang namanya operator, khususnya nanti operator yang dipakai untuk membandingkan. Ya, nanti ada macam-macam, ada AND, OR, besar, lebih kecil, dan sebagainya kayak gitu ya, untuk membandingkan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kolom, karakter, dan baris. Oke, yang pertama di subsection di section kedua, subsection yang pertama ini yaitu tentang kolom, karakter, dan row. Langsung aja kita masuk ke perintah-perintahnya. Jadi yang pertama di sini ada namanya describe. Describe ini sebenarnya untuk ya sesuai namanya ya, untuk mendeskripsikan sebuah tabel. Oke, kalau mau dicoba langsung aja bisa sebenarnya. Cara nulisnya itu bisa tulis describe gini, langsung dituliskan describe atau disingkat dengan DESC ya. Oke, jadi sekarang kita langsung coba aja ini. Aduh, kalau nggak terlihat aku tulis dulu di notepad aja ya. Oke, jadi misalkan describe kemudian spasi nama tabelnya, misalkan employee ya. Oke, langsung aja ini copy ke sini. Oke, jadi kegunaannya ini dia akan menjelaskan tabelnya itu seperti apa. Ini ya, nanti ada nama tabelnya, kemudian tipe-tipe data setiap kolomnya, kemudian primary dan foreign key. Ya pokoknya semua deskripsi atau semua penjelasan tentang tabelnya. Bentar, ini kok di run nggak bisa. Oke, ya agak lemot ya memang. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi kira-kira seperti itu. Kapan sih kita menggunakan describe? Biasanya ini dipakai kalau kita misalkan mau select tapi kita lupa nama-nama tabelnya atau nama-nama kolom dalam tabelnya, atau ketika kita mau melakukan insert kemudian kita ingin tahu tipe datanya seperti apa. Nah, kayak gitu. Ini kegunaannya kegunaan utamanya sih kira-kira kayak gitu. Nah, nanti sebenarnya kalau di execute kemudian muncul hasilnya nanti ya seperti ini kira-kira. Ada nama tabelnya apa, kemudian semua kolomnya akan muncul. Di sini kebetulan kolomnya ada 4. Kemudian tipe-tipe datanya apa, dan semuanya ini precision, scale, primary key, dan seterusnya ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau kalian bingung kan kalian bisa lihat nama kolomnya itu apa ya. Kemudian tipe datanya apa. Jadi ketika nanti kalian insert atau edit atau bukan edit sih, update namanya, update kemudian delete, semuanya itu bisa terlihat. Nah, ini sudah selesai di execute ya. Kalau tabel employees itu ada lumayan banyak kolomnya ini, kemudian ada tipe-tipe datanya ini ya,
Kemudian kalau ada namanya null label, ini berarti bisa diisi dengan nilai 0 kayak gitu. Oke, itu yang pertama, describe. Jadi nulisnya bisa describe atau bisa di ESC saja. Ya. Itu untuk perintah describe. Ini seharusnya nggak terlalu susah. Oke, nah kemudian ada yang namanya concatenation atau menggabungkan. Ya. Biasanya disebut atau dilambangkan dengan yang namanya pipes. Ya, dilambangkan dengan 2 garis lurus. Oke, cara nulisnya adalah string 1 di pipe, kemudian string 2 pipe string sampai string ke n, ya sampai ke berapapun gitu. Kalau mau digabungkan tinggal ditambahkan pipes-nya ini atau concat. Oke, jadi apapun tipe datanya kalau kena concat ini dia akan menjadi string. Ya, contohnya kita misalkan mau tuliskan nama lengkap. Ya, jadi misalkan select first name, kemudian di concat dengan last name. Ya, kemudian from employees. Oke, misalnya seperti ini. Jadi kita ingin menggabungkan first name dengan last name. Oke, langsung aja ini dieksekusi. Ya, semoga cepat. Nah, langsung. Ya, jadi ini hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi first name dengan last name-nya digabung. Oke, nah kalau mau supaya lebih rapi, misalkan di tengah-tengahnya mau dikasih spasi misalkan, ya ini tinggal kalian tambahkan aja, ya spasi. Jadi first name concat dengan spasi, ini ya ini spasi ini sebenarnya. Aku kasih underscore aja supaya kelihatan ini spasi. Kemudian ada last name ya, di concat lagi dengan last name. Jadi first name concat spasi concat dengan last name. Oke, langsung aja aku paste di sini. Ya, nanti ada spasinya. Di sini kelihatannya underscore karena kan aku tadi rubah spasinya pakai underscore gitu. Ya. Oke, jadi ini adalah cara melakukan concat. Langsung aja diberikan pipe gitu. Ya, ini tadi aku juga sudah berikan contoh, ini ada spasinya. Kemudian bisa juga ini kan hasil concatnya, kalau kita lihat di sini kan masih ditulis semuanya ya. Nah, supaya lebih mudah dibaca oleh orang-orang yang lain atau siapapun yang mengaksesnya, ini kita bisa rubah dengan memanfaatkan alias kemarin. Ya, ini kita tambahkan lagi aliasnya, misalkan S nama lengkap. Jadi kolom ini ya, kolomnya ini headernya tadi kan masih semuanya ditulis gini. Nah, ini supaya lebih mudah dibaca, aku ganti namanya pakai alias ya. Alias kan di video sebelumnya juga ada dijelaskan. Oke, jadi kalau ini dieksekusi, otomatis nama di sini berubah menjadi nama lengkap sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam aliasnya ini. Gitu. Oke, seharusnya ini juga masih mudah. Ya, tinggal untuk membantu saja membaca kolomnya itu. Ya, nah kemudian ada juga yang namanya literal value. Nah, sebenarnya literal value itu gampangnya adalah semua karakter yang ada di antara petik. Ya, semacam ini disebut literal value. Ini juga sebenarnya disebut dengan literal value. Ya, jadi semua yang ada di antara petik ini disebut dengan literal value. Jadi contoh di sini ada namanya $. Nah, bahkan angka, langsung sebuah angka. Jadi kalau misalkan di yang kemarin ada yang misalkan select
salary kali 300 kan kemarin kayak gini. Nah, sebenarnya 300 ini juga adalah literal value. Jadi nilai yang kayak konstanta gitu, yang tetap nilainya. Ya, beda dengan misalkan first name. First name ini kan di dalam satu buah kolom di database itu setiap barisnya beda-beda ya. Contohnya di sini first name-nya di yang pertama ini kan Ellen, yang kedua Lukas, yang ketiga Sarah, yang keempat Sofia. Ya, jadi beda-beda di setiap barisnya. Kalau yang literal value di setiap baris itu nilainya pasti sama. Contohnya 300 ini nanti di setiap baris manapun ya tetap akan dikalikan dengan nilai 300. Atau kalau mau ini diganti dengan literal value di sini isinya kan ini spasi ceritanya, atau di sini underscore gitulah. Nah, underscore-nya ini disebut dengan literal value karena nanti setiap baris itu nilainya tidak akan berubah. Oke. Nah, itu disebut dengan literal value. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi literal value ini bisa panjang seperti ini kan panjang nih. Bisa juga pendek ya, tergantung lah bagaimana kita ingin membuat kalimat. Kalau misalkan kita membuat kalimat, otomatis ya semacam ini disebut dengan literal value. Oke, jadi literal value ini intinya adalah bisa kita manfaatkan untuk melakukan yang namanya concat itu tadi. Ya, literal value-nya nggak ada batasannya, boleh banyak, boleh sedikit, boleh lebih dari satu, boleh hanya satu, dan seterusnya itu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, nah kemudian kita akan belajar yang namanya distinct. Oke, kita cek dulu aja department ID from employee. Oke, kita coba buat ini ke database kita ya. Jadi aku tulis ulang aja. Misalkan select department ID from employee. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi kalau kita select department ID from employee, jadi di dalam employee ini department ID-nya ada ya di sini ditampilkan cuma 10 ya. Jadi kalau mau dilihat ke semua, misalkan kita tambahin aja misalkan 20. Oke. Nah, ini ada 20 data lebih departemen ID yang ada di tabel employees. Nah, sebenarnya di dalam employees ini departemen ID ini adalah foreign key ya. Jadi dia adalah parameter key di tabel lain. Nah, kalau misalkan ada baris yang terduplikat gini, contohnya di sini ada tiga departemen ID 90. Kemudian ada 2 yang 110, ada 80-nya ini 3 ya, dan seterusnya. Jadi ada baris-baris yang terduplikat nilainya. Jadi nilainya ini terduplikat. Nah, kalau kita ingin menghilangkan yang duplikat itu, kita bisa manfaatkan yang namanya distinct ini. Oke. Jadi kalau mau lihat yang terduplikat itu nggak ada, jadi semuanya nanti satu-satu aja, satu kali aja munculnya, itu kita tinggal tambahkan distinct. Jadi di sini tulis saja distinct. Ini sudah ada distinct. Oke. Nah, select distinct department ID from employees. Jadi kalau ini kita copy. Oke, nah sekarang sudah tidak ada lagi yang terduplikat. Jadi semuanya hanya akan muncul satu kali saja. Jadi 91 kali, 21 kali, 85 satu kali, 110 satu kali, dan seterusnya. Ya, ini adalah kegunaan dari distinct. Jadi akan menghilangkan baris-baris yang duplikat ya, atau yang sama. Oke. Kemudian ini distinct, ini sudah aku jelasin tadi. Kemudian execute, save, and edit. Jadi ini di dalam Oracle Express, setiap kita melakukan statement,
Ya, ini sebenarnya akan tersimpan ke dalam namanya history ini. Ya, ini juga sudah dijelaskan mungkin kemarin sama asisten. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam SQL comment-nya ini sebenarnya akan disimpan di dalam history ini. Ya, jadi kita bisa lihat kita tadi sudah melakukan eksekusi apa ya, eksekusi SQL-nya itu tentang apa. Jadi kalau kita mau lihat lagi kita bisa aja lihat di sini, kemudian kita klik, nanti otomatis SQL yang tertulis di sini akan masuk ke dalam SQL comment-nya, kemudian kita bisa edit dan sebagainya gitu ya. Ini adalah fitur dari Oracle Apex, jadi kita bisa manfaatkan itu. Terutama kalau nanti misalkan ada tugas-tugas yang menggunakan SQL yang mirip-mirip itu, jadi kita bisa klik aja, kemudian kita edit sedikit. Oke, itu adalah section yang atau subsection yang pertama. Jadi kita belajar cara menggunakan describe, kemudian kapan kita menggunakan describe, kemudian ada yang istilah concatenation operator atau pipes tadi, kemudian concat ini bisa digabungkan dengan literal value. Literal value adalah nilai atau konstanta yang akan sama nilainya setiap barisnya, jadi nilainya nggak akan berubah. Kemudian ada yang namanya distinct ya. Distinct ini untuk menghilangkan atau tidak memunculkan duplicate row, duplikat atau baris-baris yang nilainya sama kayak gitu. Itu adalah perintah distinct. Oke, itu untuk subsection yang pertama. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke subsection yang kedua, yaitu clause aware atau limit row selected. Jadi kita akan membatasi baris yang akan muncul di dalam proses kita mengambil data. Oke, untuk subsection yang kedua ini kita akan mendalami lagi atau mendetailkan lagi clause aware sebenarnya. Ya, nah sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa select itu ada dua yang kita sudah pelajari. Ya, ini kan S ini sebenarnya masih di sini ya. Nah, select kemudian bisa pakai distinct di select-nya ini, kemudian from. Nah, ada klausa yang ketiga yang sebenarnya ini adalah opsional. Jadi select dan from ini aku hapus saja deh biar nggak bingung. Nah, sebenarnya select dan from ini itu yang wajib ada di dalam klausa statement ya. Nah, where ini sebenarnya opsional, tapi where ini sangat berguna. Jadi dia adalah yang ketiga di sini, where. Oke, ini opsional sebenarnya, makanya tanpa ada where pun sebenarnya statement SQL-nya bisa dieksekusi. Gitu. Nah, jadi kegunaannya where seperti yang di sebelumnya aku kasih tahu atau di video sebelumnya itu, kegunaannya untuk membatasi selection ya, membatasi jumlah baris yang akan muncul ke dalam proses eksekusinya itu. Jadi supaya nggak terlalu banyak informasi yang muncul ya. Di sini ada istilahnya itu tadi mana ya? Nah, information overload. Ya, terlalu banyak informasi yang muncul sehingga nanti akan membingungkan orang yang membaca. Jadi itulah kegunaannya where ya. Oke. Nah, cara menggunakan where itu sintaksnya mudah sebenarnya, tinggal kalian hafalkan aja where, kemudian spasi, sebutkan nama kolomnya yang akan kita bandingkan, kita gunakan maksudnya, bukan kita bandingkan, kemudian comparison condition, kondisi untuk dibandingkannya ya, paling simpel ya sama dengan, tapi sebenarnya nanti ada banyak kita akan lihat. Kemudian comparison value ya, dibandingkan dengan nilai yang berapa, nama kolom, spasi, kondisinya, comparison condition atau operatornya apa nanti, kemudian value-nya, nilai pembandingnya itu apa. Kemudian yang jadi catatan lagi adalah alias ini tidak bisa digunakan di dalam where. Oke, jadi kalau kita buat kolom misalkan di sini tadi
ada misalkan salary kali 300 kali 12 saja, dan S gaji tahunan seperti ini misalkan. Nah, gaji tahunan ini nggak bisa ya, jangan sampai kalian pakai di dalam where seperti ini, misalkan lebih besar dari 20.000 misalkan seperti ini ya. Ini nggak akan bisa dieksekusi, akan muncul error. Oke, jadi jangan pakai alias di dalam where. Where ini bisanya menggunakan kolom ya, nama kolom yang sebenarnya. Oke, itu where. Oke, kita akan lihat contoh di sini, kita buat aja ini ya. Jadi select employee ID, ID, kemudian apa nih, first name dan last name ya. Name, last name from employee. Oke, where-nya ini kita nggak pakai dulu, coba. Nah, jadi ini hasilnya ya, employee ID, first name dan last name kayak gini. Oke, ya. Ini semua data akan dimunculkan. Jadi ada berapa baris akan muncul semua ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin tampilkan yang employee ID-nya 200 saja. Jadi yang lainnya nggak kita ingin tampilkan. Nah, kalau seperti itu berarti kita pakai namanya klausa where. Where employee ID ya, employee ID-nya yang berapa, yang sama dengan nilainya 200. Ya, misalkan kita langsung eksekusi aja ini. Oke, jadi yang muncul sekarang hanya yang employee ID-nya 200. Ya, yang lainnya tidak akan dimunculkan ke dalam ya hasilnya nih, resultnya. Nah, inilah kegunaan dari where tadi ya. Jadi sebenarnya ada puluhan baris sebenarnya di dalam tabel itu, tapi kita batasi yang muncul hanya yang employee ID-nya 200. Atau kalau kita mau rubah lagi, misalkan ini kita ganti misalkan lebih besar sama dengan 200 gitu misalkan ya. Lebih besar sama dengan 200. Oke, jadi nanti yang muncul adalah yang 200 dan yang di atas 200. Gitu. Ya. Itu adalah kegunaan dari where. Oke, nah nanti yang bisa kita pakai operatornya itu adalah equal to, sama dengan, lebih besar sama dengan, tadi aku juga sudah contohkan, kemudian lebih kecil sama dengan, oke, kemudian not equal atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan tuh bisa 3 cara nulisnya, seperti ini, atau tanda seru sama dengan, atau topi sama dengan gitulah ya. Pilih aja salah satu yang mana. Kalau di pemrograman, kalau nggak salah Java itu pakainya yang tidak tanda seru sama dengan gitu ya. Jadi bebas mau pakai yang mana. Intinya seperti itu. Jadi biasanya yang dipakai itu adalah sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan gitu. Yaitu operator yang bisa digunakan. Kemudian untuk membandingkan menggunakan itu tadi yang kebetulan pakainya yang tipe datanya number ya. Nah, kalau mau pakai yang varchar atau string ataupun yang date, itu kita harus pakai quotation, tapi pakai yang single quotation ya. Jadi di antara tanda petik. Jadi kalau karakter atau date itu harus pakai tanda petik, kalau number itu nggak perlu. Ya, makanya aku buat di sini kan kalau number nggak perlu pakai tanda petik. Gitu. Jadi langsung aja ditulis. Jadi kalau nanti datanya number, khusus number, itu nggak perlu pakai tanda petik. Oke, kita akan lihat contohnya aja. Misalkan yang last name-nya itu adalah Tyler. Oke, jadi misalkan ini, kemudian aku ganti sini last name
sama dengan, ya karena pakainya ini string ya di sini, string atau varchar kalau dalam database namanya, makanya harus diberi tanda petik. Oke, kalau ini dieksekusi ya hasilnya akan menampilkan data yang nama panjangnya atau kolom last name-nya isinya namanya adalah Taylor. Berarti yang ini cuman satu ini aja. Oke, gitu. Kemudian nah ini bedanya dengan penulisan SQL ya. Jadi kalau literal value di sini ini sifatnya itu case sensitive. Ya, kalau yang sebagai value di sini ya. Beda dengan yang SQL statement di sini. Ini case-nya insensitive atau case-nya nggak akan diperhatikan. Tapi kalau yang di value di sini ini case-nya itu sensitif. Jadi kalau misalkan kita ganti ini menjadi misalkan Taylor gini ya, tuh nanti kemungkinan tidak ada data yang ditemukan. Karena kalau value ini itu case sensitif gitu ya. Jadi beda kan kalau yang di depan ini atau ini gede, kalau yang di depan ini atau yang berwarna biru ini itu case-nya nggak akan diperhatikan atau insensitif ya, nggak sensitif. Jadi bebas di sini. Tapi kalau untuk yang value di sini, value comparison ini itu sifatnya adalah case sensitif. Jadi jangan sampai salah. Nah, makanya nanti kita akan belajar bukan pakainya sama dengan, tapi pakainya itu like ya. Nanti kita akan belajar di section selanjutnya. Oke, jadi ingat-ingat itu ya, case sensitifnya hanya di bagian value ini ya, karena nanti value ini kan akan dibandingkan dengan isi dari database-nya. Oke, kemudian ya itu harus kalian ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Tapi nanti ada cara untuk ngakalinya. Jadi kita bisa pakai fungsi upper, lower, dan init cap ini. Ya, nanti di subsection selanjutnya. Supaya kita tidak pusing lagi dengan masalah case sensitif ini. Gitu. Oke, ya jadi itu perlu diingat-ingat aja. Walaupun nanti sebenarnya kita bisa akalin pakai upper ataupun lower ini. Ataupun init cap. Oke, kemudian nah ini contoh yang tanggal ya. Kalau tanggal tetap pakai petik. Jadi misalkan employee where tulis di sini aja where hire date lebih kecil dari 01 Januari 2000. Ya, ini hanya ada Safwah ini. Dia masuk ke perusahaannya itu sebelum 1 Januari tahun 2000. Ya, jadi itu ingat-ingat aja kalau tanggal ataupun string varchar itu pakai petik, tapi kalau number nggak perlu pakai petik. Oke, ya itu adalah subsection yang kedua. Jadi bagaimana anatomi dari where clause ya, walaupun sifatnya opsional. Jadi kalau nggak ada SQL statementnya tetap bisa dijalankan, tetapi sebenarnya kegunaannya itu lumayan penting karena dia bisa membatasi informasi yang muncul sehingga tidak ada yang namanya tadi overload information gitu. Kemudian kita juga sudah belajar ada 6 comparison operators ya, mulai dari sama dengan tadi, kemudian lebih besar, lebih kecil, kemudian gabungan lebih besar lebih kecil dengan sama dengan, kemudian ada yang namanya tidak sama dengan. Oke, perlu kalian ingat-ingat itu dan kalian ya kalau bisa dihafalkan. Oke, itu untuk subsection yang kedua. Sekarang kita masuk ke subsection yang ketiga, yaitu comparison operator. Ya, yang ketiga ini adalah tambahan. Jadi comparison operator kan
kita sebelumnya juga sudah paham ada beberapa, yaitu ya sama dengan, lebih kecil, lebih besar, dan tidak sama dengan. Nah, sebenarnya kalau dalam database ada lagi operator yang bisa dipakai untuk melakukan comparison atau perbandingan. Itu adalah between and, kemudian in, kemudian like. Oke, between ini biasanya dipakai untuk data yang sifatnya itu number ya. Jadi nilai di antara 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Kemudian in ini bisa dipakai konsepnya kayak array dalam pemrograman. Kayak array gitu ya. Kemudian like ini biasanya dipakai untuk yang string. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana penggunaan between, bagaimana penggunaan in, dan bagaimana penggunaan like ya. Oke. Between ya ini diantara, jadi cara menggunakannya adalah gini. Ini aku langsung coba aja where aku tambahin satu kolom lagi, misalkan salary ya, langsung kelihatan biar salarynya. Kemudian salary between misalkan 900 and 1100. Jadi nanti SQL-nya akan menampilkan pegawai yang gajinya itu di antara 900 dan 1100. Oke, langsung kita eksekusi coba. Kok no data found? Sorry, 9.000 harusnya. 9.000 dan 11.000, sorry. Nah, ini adalah pegawai yang gajinya itu di antara 9.000 dan 11.000. Oke, ada 5 di sini di data ini. Oke, ini gajinya 9.000 pas. Jadi 9.000 pas itu masuk ya. Kemudian 11.000 pas itu juga masuk. Dan di antara itu ya berarti ada 9.500, ada 9.600 dan 10.500. Oke. Nah, ini adalah penggunaan between. Jangan lupa between dan and ya. Ada between dan ada and. Oke. Jadi nilai yang ada di antara. Jadi nggak susah sih harusnya ya. Gitu. Nah, between and ini sebenarnya konsepnya mirip seperti ini. Ya, ini sama aja. Jadi misalkan aku tulis salary lebih besar sama dengan 9.000 dan lebih kecil sama dengan 11.000. Ya. Jadi ini akan menghasilkan output yang sama. Oke, di sini menggunakan where tetapi memakai dua perbandingan ya. Jadi perbandingan pertama ini salary lebih besar dari 9.000 dan salary lebih kecil dari 11.000. Kita ingat waktu di matematika discrete, tabel kebenaran kalau n ya, itu yang bernilai true itu kalau keduanya bernilai benar. Sehingga kalau yang ini benar dan yang ini juga benar, makanya baru bernilai benar dan akan ditampilkan. Tapi kalau salah satu saja salah, nanti tabel kebenarannya itu bernilai false, sehingga nanti di barisnya itu tidak akan ditampilkan. Ya, konsepnya itu sama dengan pemrograman yang menggunakan and gitu. Nah, daripada menulis dua seperti ini kan lebih baik kita menulis satu kali aja pakai namanya between ya. Ini jadi sebenarnya between itu menyederhanakan bentuk yang dua semacam ini ya. Tapi kalau kalian lebih familiar pakai yang bawah ini juga sebenarnya nggak ada masalah karena hasilnya juga toh sama saja gitu ya. Jadi atas dan bawah ini sama saja hasilnya. Oke, kita lanjutkan. Itu between and. Kemudian ada yang namanya in. Ya. Oke, sekarang kita coba pakai
tabel location gitu ya. Sebentar kita lihat dulu tabel location itu seperti apa. Kita bisa langsung aja select bintang from locations. Oke, nah ini location tuh ada sekian ya. Ini ada 6 baris ini dari tabel location. Oke, nah sekarang kita akan coba buat ini. Nah, sebentar aku lihat dulu location. Country ID-nya ini adalah angka ya. Oke, nanti agak beda sedikit dengan yang dicontoh. Oke, nah sekarang kita akan buat ini ya, select. Ini aku hapus ya. Nah, sekarang kita coba pakai yang ini. Jadi select country. Bentar. Sorry. Oke, jadi ini agak beda. Oke, nggak apa-apa lah. Misalkan street address. Ya, street address. Kemudian post city misalkan ya. City, state, province. Oke, jadi aku mau munculkan street address, city, dan state province from locations ya, dari tabel locations. Kemudian where, nah misalkan country ID-nya, oke, country ID in, jadi aku mau tampilkan yang country ID-nya itu 44 dan 55 saja. Nah misalkan seperti itu. Oke, sekarang kita coba eksekusi. Nah ini, jadi kan tadi kita lihat bahwa yang country ID-nya itu 44 dan 55 itu hanya 2 ini aja. Oke. Itu penggunaan ini. Jadi in itu konsepnya kayak tadi ya. Jadi kita mau menampilkan yang nilainya itu ada berapa di sini ya. Misalkan 44 atau. Jadi ini beda dengan between. Tadi kalau between kan n, ini pakainya atau. Jadi kalau ini mau ditulis sendiri, itu kira-kira seperti ini. Country ID sama dengan 44 atau or ya, or di sama dengan. Nah, ini bentuk lainnya seperti ini. Oke. Ya, ini sama aja. Jadi kalau or itu kan yang salah satu benar berarti nilainya benar kan gitu. Ya, tabel kebenarannya. Jadi in itu akan mengimplementasikan bentuk or sebenarnya. Ya, jadi kalau ini yang bawah ini dieksekusi, hasilnya sama persis dengan yang atas ini. Oke. Nah, ini juga bisa dipakai di string. Jadi kalau string ya berarti harus dipakai tanda petik. Jadi aku buat contoh aja, misalkan city-nya sama dengan Oxford, jadi misalkan kayak gitu ya. Misalkan city in Oxford. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Ingat, jadi kalau mau kita bandingkannya itu pakai string atau varchar, itu berarti harus pakai petik. Oke. Kalau tidak pakai petik, nah itu nanti akan menimbulkan error, sehingga
Kalau mau pakai string harus pakai petik gini. Oke, kecuali yang mau kita bandingkan ini adalah angka, seperti yang aku tadi contohkan di depan ini. Ya, kalau pakainya angka ya berarti tanpa tanda petik. Oke, itu adalah yang in ya. Jadi yang in itu cara lain menuliskannya itu menggunakan or. Oke, ini sudah. Kemudian nah, ini adalah like. Oke. Like ini yang akan sering kalian gunakan nanti ketika kalian buat project, biasanya pakainya like ini. Terutama kalau kita yang paling mudah itu adalah search, ketika kita melakukan search. Oke. Nah, kalau kita belajar like itu kita akan mendapatkan dua yang disebut dengan wildcard karakter. Ya, wildcard. Jadi karakternya ini ya spesial dalam tanda petik gitu ya. Ada yang pakainya persen dan ada yang pakai underscore. Oke, aku akan jelaskan dua-duanya, semoga kalian bisa paham. Oke, sebelumnya ini aku akan hapus dulu. Kemudian kita akan coba lihat from employee. Oke, jadi ini adalah semua data yang ada dalam employee. Oke, nah sekarang kita akan lihat dari contoh di sini. Yang pertama kita akan aku jelasin dulu. Jadi kalau pakai simbol yang persen, ini adalah representasi dari any sequence of 0 or more karakter. Jadi ini persen tuh kayak melambangkan 0 ataupun lebih dari satu karakter di belakang atau di depan. Jadi misalkan kita tulis 0% gini atau O% ya. Misalkan kita tuliskan misalkan berapa ya, G kemudian persen. Seperti ini ya, G persen ini. Nah, persen ini melambangkan di belakang huruf G ini boleh ada 0 karakter selanjutnya atau ada berapapun karakter di belakangnya. Oke, jadi G persen seperti ini berarti melambangkan misalkan G gini benar, G gini aja juga benar, atau G kemudian huruf apapun itu juga benar ya. Jadi persen ini sifatnya general, jadi bebas. Jadi setelah huruf G itu mau di belakangnya ada karakter lainnya atau enggak ada karakter sama sekali, itu juga benar. Oke, itu persen ya. Jadi ya ini contohnya kayak gini. Nah, berbeda dengan yang namanya underscore, wildcard karakter yang pertama, yang kedua yaitu underscore. Kalau menggunakan underscore itu represent a single karakter, hanya representasi dari satu karakter saja. Jadi kalau misalkan di sini, nah, tulis di bawahnya aja. Misalkan di sini huruf H, kemudian ada underscore di belakangnya kayak gini. Berarti di belakang huruf H hanya boleh ada satu karakter tambahan. Jadi kalau misalkan HI misalkan, nah itu berarti boleh. Kalau HH juga sebenarnya boleh ya, karena setelah huruf H ini ada satu karakter lagi. Kemudian misalkan GH, nah ini yang bawah ini salah. Kenapa? Karena karakter tambahannya itu ada di depan huruf H, bukan di belakangnya. Kemudian kalau misalkan harus ada banyak karakter, ini juga bukan sesuatu yang benar. Jadi wildcard karakternya ini tidak dianggap benar, karena setelah huruf H ini ada lebih dari satu karakter. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Itu adalah dua wildcard karakter yang disediakan oleh Oracle ya.
yaitu persen yang tidak terbatas jumlah karakter di belakangnya, jumlah karakternya, jadi melambangkan banyak karakter ataupun 0. Kalau underscore itu cuman 1 karakter aja ya. Oke, jadi contohnya ini kita langsung bahas dari sini saja. Oke, aku zoom ini. Nah, misalkan yang last name-nya, nah kalau mau pakai wildcard karakter itu harus menggunakan like ini ya. Comparison-nya pakainya like. Berarti di depan huruf O ya ada 1 karakter saja. Kemudian setelah huruf O itu ada banyak karakter, nggak ada masalah. Oke, sehingga nanti yang dimunculkan oleh Oracle ya, lihat di sini huruf O-nya ada di sini, yang ini ada di sini, yang ini ada di sini. Oke, ya. Nah, di depan huruf O semuanya ini ada 1 karakter. Oke, di sini ada huruf K, ini L, ini ada M. Ya. Semuanya memenuhi karakter yang ini. Oke, underscore-nya ini semuanya terpenuhi. Kemudian setelah huruf O ini ada karakter berapapun tidak ada masalah. Ya. Oke, nah khusus untuk yang Morgos ini karena huruf O-nya 2, tetap dia akan ngecek dulu yang paling pertama muncul, yaitu yang O yang di sini ya. Jadi dihitungnya dari kiri ini, kemudian dia akan lihat huruf O yang pertama kali muncul. Gitu. Nah, sehingga dengan menggunakan like ini, ya comparison operator like ini, underscore O persen itu yang muncul 3 ini ya, Kocar, Lawrence, dan Morgos ini. Oke, nah kalau kita misalkan coba lagi menggunakan ini, menggunakan sekian statement yang sama, kira-kira 1, 2, 3, 4 ini apakah memunculkan atau benar atau enggak kira-kira ya. Kita lihat aja huruf O di sini depannya 1 karakter, belakangnya bebas, jadi Somersmith kira-kira bener lah, bisa. Kemudian ini huruf O, ingat ya, kalau yang kedua ini kan O-nya di sini O yang kecil, sehingga di sini juga bernilai benar. Ya, jadi O kecil kan ini bukan, karena kalau value di sini kan berarti case sensitif gitu. Ya, kemudian ini di sini nolnya 0. O-nya itu huruf kecilnya sini di depannya ada 1 karakter. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi keempatnya bernilai benar. Oke, kemudian kalau misalkan kita butuh underscore-nya ini bukan sebagai wildcard value atau wildcard, itu bisa kita tambahkan backslash ya. Jadi backslash ini bisa digunakan kalau misalkan data kita itu sebenarnya ada underscore-nya. Contohnya job ID ini ya. Job ID ini benar-benar ada underscore di sini. Aku zoom kelihatan ya. Jadi di sini benar-benar ada underscore. Nah, kalau misalkan kita underscore-nya ini kita mau pakai sebagai value yang literal value, bukan yang wildcard value, itu kita cukup tambahkan dia pakai backslash. Jadi seperti ini ya. Backslash underscore. Nah, berarti underscore di sini dianggap bukan literal value, bukan dianggap wildcard value, tapi dianggap literal value gitu. Ya, itu kegunaan dari backslash, merubah wildcard value menjadi literal value gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi ada yang namanya is null ya, dan is not null ya, kebalikannya, apakah null atau apakah bukan null ya. Jadi kalau kita lihat di tabel ini ada yang ini, aku kembalikan dulu aja zoomnya. Nah, kalau kita menemukan null ya, atau kolom yang bisa berisi nilai null, kalau nilainya baris itu nilainya null, itu berarti akan dimunculkan di Oracle tuh pakainya dash seperti ini ya. Ya, ini berarti nilainya null.
Nah, kita juga bisa ngecek apakah kolomnya ini nilainya null atau bukan, itu pakai yang namanya is null atau is not null ini. Oke, contohnya pakai yang ini ya, kita coba tulis saja. Select last name from employee where manager ID is apa tadi, is not null apa is null ya, is null. Oke, langsung aja kita cobakan. Nah, kita akan mencari orang atau last name-nya yang manager ID-nya ini null. Jadi yang manager ID-nya dia tidak punya manager, yaitu King. Kayaknya ceritanya di dalam perusahaannya itu King ini adalah bos yang paling tinggi, sehingga dia tidak punya manager. Sehingga kalau dicari yang manager ID-nya null, ya, yang manager ID-nya adalah null, itu adalah King ini, gitu ya. Kalau not null kebalikannya, berarti ya cari yang datanya itu enggak null. Ya, di sini contohnya adalah apa? Commission PCT. Commission PCT is not null. Oke, kalau ini di run, S-nya 2, sorry. Nah, ini adalah orang-orang yang commission PCT-nya itu tidak null. Oke, aku lihatin juga aja sekalian. Ini ya, commission PCT-nya itu tidak ada yang null, jadi nilainya ada semua. Oke, itu kegunaan dari yang is not null ya. Kebalikannya yang is null sih. Oke, ya itu adalah beberapa comparison operator tambahan ya, selain yang sama dengan dan teman-temannya tadi. Ada yang bisa kita pakai yaitu between and, yang konsepnya itu menerapkan and, mirip dengan and. Kemudian in, ini yang konsepnya menerapkan or. Kemudian like ini untuk yang string, terutama yang bisa menggunakan wildcard value tadi. Kemudian ada yang namanya is null dan is not null ya. Ini hubungannya dengan kolom-kolom yang nullable, yang bisa diisi dengan nilai null atau tidak. Oke, jadi itu untuk section 2. Kita sudah belajar tadi banyak ya, ada where secara detail seperti apa. Kemudian ini dibedah lagi bahwa dalam where itu bisa menggunakan operator yang bermacam-macam ini gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu video untuk database programming section 2. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.